Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah wa minhu ni'ma wa bi'sa wa laysa wa asa alal asah. Dan termasuk fi'il madhi adalah ni'ma bi'sa laysa asa menurut yang pendapat yang lebih sahih. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah wa talhaqul fi'al al-jamida wa huwal madhkuru fi qawlihi wa minhu ay wa minal fi'il madi. Dan tak tanis bisa bertemu fi'il jamid yaitu yang disebutkan dalam perkataan beliau wa minhu. Ini maksudnya yang sebelumnya kan sudah dibahas, tak tanis itu bisa bertemu dengan tak fi'il mutasarrif ya. Dan di sini diterangkan juga bisa bertemu dengan fi'il jamid. Dan ini disebutkan dalam perkataan beliau wa minhu ay wa minal fi'il madi. Dan termasuk fi'il madi. Jadi di sini ada 4 lafadz yang diperselisihkan apakah dia fi'il madi atau isim atau huruf ya. Yang pertama ni'ma dan bi'sa. Ini diperselisihkan apakah fi'il atau isim. Mayoritas ahli nahwu ya, yaitu ahli nahwu Basroh dan Al-Kisai mengatakan keduanya adalah fi'il madi. Sedangkan ahli nahwu Kufah selain Al-Kisai mengatakan isim ya. Liqabulihima atta al-mazkurota, karena dalilnya dia itu fi'il madi adalah bisa menerima tak yang disebutkan sebelumnya, yaitu tak ta'nis sakinah. Nahu contohnya yang ada tak ta'nis sakinah, ni'matul mar'atu hindun, bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Sebaik-baik wanita adalah hindun dan sejelek-jelek wanita adalah pembawa kayu bakar, yaitu maksudnya di sini Ummu Jamil ya, istrinya Abu Lahab. Nah di sini ada ta'nis sakinah, cuman dia dikasroh karena ketemu sukun. Maka ini menunjukkan ni'ma dan bi'sa adalah fi'il madi. Kemudian dalil yang kedua ya, walittisali dhamiri rafi bihima fi lugatin hakaha Al-Kisai an badil Arab. Dalil yang kedua dia bisa bertemu dengan dhamir rafa, baik itu yang berharokat atau yang sukun ya, pada dialek yang dihikayatkan oleh Al-Kisai dari sebagian orang Arab. Nah ini lebih kuat lagi ya, karena tidak mungkin isim itu ketemu dhamir rafa. Kanikma rajulaini. Nah nikma ada alif isnain. Ni'mu rijalan, ada wawul jamaah. Ni'imna nisaan, ada nun niswah atau nun inas ya. Kemudian nanti setelah kita baca dalil dari mereka yang mengatakan sebagai isim. Wa ni'ma maudu'un lil madhi wa bisa maudu'un lidzam. Ni'ma ini untuk memuji ya, bisa untuk mencela. Jadi ini kalimatnya insya'iyah bukan khobariyah ya. Dia memuji. Ya kalau memuji tidak bisa dikatakan dusta atau jujur, karena ya tergantung keyakinannya masing-masing ya. Kalau dia menganggap itu bagus berarti tidak bisa dikatakan dusta atau jujur, cuman benar atau salahnya ya. Yang dipuji itu benar-benar terpuji atau tidak. Waqad yuqalu fi ni'ma ni'imma. Terkadang untuk ni'ma ini dikatakan ni'imma bikasri nun wal ain, dengan dikasrkan nun dan ain. Qaqouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sungguhnya Allah adalah yang sebaik-baik menasihati kalian.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepada kalian. Ini surat An-Nisa ayat 58 ya. Wafi bisa ya. Bisa ini bisa menjadi bisa. Bisukunil ya wa fathisin, yaknya di sukun ya. Sinnya di fathah. Jadi bisa itu salah satu cara baca dari bisa. Wa huma fi'lani alal asal, dan keduanya adalah fi'il menurut pendapat yang lebih sahih. Walidha fihima lam yatasarrufa tasarrufal af'al. Dan karena keduanya lemah, keduanya itu tidak bisa ditasrif seperti fi'il. Fala ya'ti minhumal mudhari'u wal amru, maka tidak ada fi'il mudhari' dan amarnya. Jadi dia fi'il jamid. Nanti fi'il jamid itu ada yang cuman berupa fi'il amr saja atau mudhari' saja. Tapi yang paling banyak fi'il madhi ya. Fi'il jamid itu yang paling banyak fi'il madhi. Lianahuma uzila an maudhi'i, makanya keduanya digeserkan dari kedudukannya atau dilengserkan ya. Dilengserkan. Wadzalika li anna ni'ma manqulun min qaulika ni'mar rajulu idza asaba nikmatan. Hal tersebut karena nikmah itu dinukilkan dari perkataanmu ni'mar rajulu. Artinya apabila dia itu tertimpa nikmat ya. Mendapatkan nikmat. Wa bisa manqulun min qaulika bisa rajulu, kalau bisa dari bisa rajulu ya. Idza asaba busan, apabila tertimpa kesengsaraan. Fanukila ila sana'i wadzam, kemudian dipindahkan, kalau tadi kan khobariyah ya. Nah kemudian dinukilkan kepada pujian dan celaan, jadinya insya'iyah. Fasyabahal hurufa falam yatasarrufa, maka dia keduanya menyerupai huruf sehingga tidak ditasrif. Wala ya'malani fil ma'arifi illa fi ma'urifa bil alifi wal lam, dan tidak beramal kepada isim-isim ma'rifah kecuali yang dima'rifakan dengan alif dan lam. Ini maksudnya fa'ilnya ya. Fa'ilnya itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama ma'rifah karena alif lam. Wa ma'udhifa ilal mu'arrafi bihima, atau yang dimudhafkan kepada isim ma'rifah dengan alif lam. Watun sabun nakiratu ma'ahuma ala tamyiz, dan isim nakiro yang bersama keduanya dinasabkan sebagai tamyiz. Nah ini kemungkinan ketiga, failnya berupa domir, kemudian setelahnya ada tamyiznya. Taqulu ni'mar rajulu zaidun, ini contoh yang mu'arraf bil alif wal lam. Wa i'rabuhu, i'rabnya adalah ni'ma filun madin min af'alil madah, ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i fihi damu akhirihi. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili fi mali raf'i khobarun muqaddam. Ya jadi ni'ma rajulu itu jumlah fi'liyah khobar muqaddam. Zidnya mubtada muakhar. Wa zaidun mubtada'un muakharun maksusun bil madah. Jadi dia istilahnya maksus ya, al maksus yang ditujukan, sosok yang dipuji gitu ya. Kalau celaan ya sosok yang dicela. Wa in syi'ta ja'alta zaidun khabara mubtada'in mahdhuf wujuban taqdiruhu huwa zaidun. Apabila engkau ingin, bisa engkau jadikan Z-nya itu khabar mubtada yang dihapus secara wajib. Takdirnya huwa zaidun. Cuman lebih bagus yang pertama tadi ya. Wa taqulu bisa rajulu zaidun, dan kau mengatakan bisa rajulu zaidun, ini yang pakai bisa ya. I'rabnya ya kurang lebih sama seperti tadi. Wa i'rabuhu bisa fi'lun madin min af'alid dam
Ar-rajulu fa'ilun wa jumlatul fi'li wal fa'ili khabarun muqaddam wa zaidun mubtadaun muakhar maksusun bidam wa in syi'ta a'rabta zaidun khabar mubtadain mahdhuf wujuban takdiruhu huwa zaidun. Jadi sama seperti tadi ya. Cuman bedanya dia afalud dzam. Wa taqulu fi i'rabi ma dakhalat alaihi ta'u ta'nis misla ma qulta fi i'rabil misalaini mazkuraini ghairu annaka taqulu ni'ma fi'lun madin wa ta'u alamatut ta'nis. Nah, kalau ada tak ta'nisnya ya, maka i'rabnya sama seperti yang disebutkan di atas tadi. Hanya saja engkau mengatakan ni'ma fi'lun madin wa ta'u alamatut ta'nis. Mungkin harusnya nikmat gitu ya, ada taknya ya. Nikmat fi'lun madin wa ta'u alamatut ta'nis. Fa'in qadam tal maksus bidam awil madah. Kemudian apabila engkau kedepankan dzam awil madah, ini harusnya awil ya. Ini sudah anak kasih tanda tapi belum direvisi ya. Terlewat. Awil madahi bi an qulta. Ya kalau maksusnya ya sosok yang dipuji atau dicela itu dikedepankan. Kalau di sini bidzam ya, maksud bidzam. Yang dicela itu dikedepankan. Misalnya engkau mengatakan Zaidun bisa rajulu. Tadinya kan bisa rajulu Zaidun. Zaidun ni'mar rajulu. Nah ini yang maksud bil madah berarti yang kedua. Jadi harusnya tadi in qadam tal maksus ya, bidzam au. Oh ya ini bidzam awil bil madah ya, udah jelas ya. Fatar fa'u Zaidun bil tidak, maka sudah pasti engkau rofakkan Zaidun sebagai oleh ibtidak, yaitu sebagai mubtada. Wa jumlatun ni'ma rajulu khabaruhu. Dan jumlah ni'ma rajulu sebagai khabarnya. Jadi enggak ada mubtada yang dihapus. Wa rajulu hina idin fi mawdi'il mudmari al-aidi ala Zaidin walakinahu ja'a mudharon. Dan ar-rajulu di sini kedudukannya seperti domir ya, yang kembali kepada Z, akan tetapi dia berupa isim zahir. Ya di sini maksudnya kalau jumlah itu sebagai khobar dia harus ada pengikat dengan mubtada ya. Nah pengikatnya biasanya berupa domir. Nanti bisa juga yang lain ada isim isyarah sama pengulangan lafadz ya. Nah kalau di sini dia memakai sesuatu yang umum ya. Jadi alif lamnya di sini ini kembali sesuatu yang umum yang bisa mengikat dengan mubtada. Nanti itu insya Allah kita bahas di bab mubtada khobar ya, lebih jelasnya. Fa'in ja'a ba'dahuma nakiratun, kalau setelahnya itu ada isim nakiroh, kulta engkau mengatakan ni'ma rajulan zaidun, bisa rajulan zaidun ya. Ini pakai rajulan, pakai isim nakiroh. Binas bin nakirati ala tamyiz, dengan dinasabkan isim nakirohnya sebagai tamyiz. Wa fi ni'ma wa bisa dhamirun marfu'un fa'ilun bi ni'ma wa bisa. Kemudian pada ni'ma dan bisa ada dhamir marfu' fa'ilnya ya. Jadi dia ada dhamir mustatir wujuban ya, yang diberi tamyiz oleh isim nakirah setelahnya. Kemudian dhamir mustatir tersebut aidun ala rajulan al-mansub, kembali kepada rajulan yang masuk. Jadi ini termasuk dhamir yang kembalinya ke belakang. Harusnya kan dhamir kembali ke depan. Tapi khusus beberapa kondisi diantaranya yang di sini boleh dia kembalinya ke belakang. Takdirnya adalah ni'ma rajulu rajulan zaidun. Nah ini nanti diperselisihkan para ulama apakah boleh
disebut seperti ini ya, apakah harus dihapus salah satunya ya, ar-rajulu sama rajulan apakah boleh disebutkan berbarengan atau tidak boleh, itu diperselisihkan. Kalau Ibnu Hisam mengatakan tidak boleh. Wa idza kana fa'iluhuma muannatsan, kalau fa'ilnya muannas ya, itu dia fa'ilnya muannas bertemu secara langsung dan hakiki. Fa'in syi'ta alhaqta bima ta'tanis, maka apabila engkau ingin boleh engkau tambahkan pada ni'ma dan bisa ta'tanis. Nahwu contohnya ni'matil mar'atu hindun, nanti bisa ni'mal mar'atu hindun ya tanpa ta'tanis. Wa bi'satil mar'atu hamalatul hatab. Bisa juga bi'sal mar'atu hamalatul hatab. Wa minhu qaulu syair, dan diantaranya adalah perkataan pensyair, nikmat jazaul muttaqinal jannah darul amani wal muna wal minnah. Sebaik-baik balasan orang-orang yang bertakwa adalah surga, negeri yang diangan-angankan, diidamkan, dan negeri pemberian atau anugerah. Nah di situ nikmat ya, fa'ilnya di sini mudzakkar, tapi yang dianggap itu mubtada'nya kan al jannah muannas ya, maka dia boleh pakai ta ta'nis. Wa in syi'ta hadzaftaha li'annahuma lamma lam yatasarrafa ajazu fihi tazkir wa ta'nis. Apabila ingin engkau hapuskan ta ta'nisnya karena keduanya nikmat dan bisa ketika gairu mutasarrif ya, mereka orang Arab membolehkan padanya mudzakkar dan muannas. Nah ini sebenarnya dia boleh mudzakkar muannas karena disamakan dengan jamak taksir ya, karena dia fa'ilnya itu kan disamakan seperti jamak taksir karena dia berbilang ya, seakan-akan itu berbilang, sehingga di sini seperti jamak taksir, maka fiilnya boleh pakai ta ta'nis atau tidak. Jadi bukan karena mutasarrif atau ghairu mutasarrif, itu enggak ada hubungannya. Qala Ibnu Malikin fil Khulasa al-Alfiyah, Ibnu Malik dalam Khulasa al-Alfiyah mengatakan wal hatsfa fi ni'mal fata tustahsanu liana qasdal jinsi fihi bayyinu. Nah ini di sini jelas ya, kalau Ibnu Malik di situ jelas alasannya qasdal jinsi ya, karena tujuan jenis. Jadi kan filenya itu jenis ya. Ya kemungkinan ini mungkin salah salah dalam manuskripnya ya, karena tidak sepertinya tidak mungkin beliau seorang ulama besar salah dalam menuliskan hal tersebut. Apalagi setelahnya ada bait syair Ibnu Malik yang menyelisihinya. Faqad sumi'a min ba'dil arabi dukhulu harfil jarri alaihima. Nah ini yang menjadikan dalil para ahli Kufah, dia itu sebagai isim karena didengar dari sebagian orang Arab huruf jar masuk kepada keduanya. Qaqoli badihim, seperti perkataan sebagian orang Arab, faqad busyira bi bintin, yang diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan. Wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Nah ini pakai bi ni'ma ya, ada huruf jar ba. Karena orang jahiliyah dulu kan tidak suka anak perempuan ya, sebagiannya itu tidak suka. Maka ini yang biasa diucapkan orang Arab kalau anaknya perempuan. Wa qalil akhari ni'ma syairu ala bi'sal airu. Sebaik-baik perjalanan di atas sejelek-jelek tunggangan atau kendaraan. Nah di situ ada huruf jarnya ala ya, ala. Wa ujiba anhu bi anna harfal jari fil haqiqati innama dakhala ala ismin mahdhuf wa taqdiru ma hiya bi waladin maqulin fihi ni'mal waladu. Jawabannya adalah
Huruf jarnya pada hakikatnya masuk kepada isim yang dihapus. Takdirnya adalah mahia biwaladin. Jadi ada waladin makulin fihi yang dihapus. Mengapa di situ ada makulin fihi ya? Karena di sini nikmal waladu kan jumlah insaiyah tidak boleh menjadi naat ya. Tidak boleh mahia biwaladin nikmal waladu. Dengan ditakdirkan nikmal waladu sebagai naat, jumlah sebagai naat, karena insaiyah tidak bisa menjadi naat. Makanya di sini ada makulin fihi, berarti nikmal waladu jumlahnya sebagai maf'ulun bih ya. Wa ni'mat sayru ala airin makulin fihi bisal airu. Nah di sini juga ana bawakan supaya lebih lengkap dikit dari kitab Sarah Qatrun Nada ya. Jadi memang dua lafaz ini dia memiliki keunikan ya. Nah ini ada dalil lain, yaitu dalil adanya huruf jar yang masuk kepada fiil yang sudah jelas-jelas itu fiil ya. Di situ ada wallahi ma laili bina masahibuh wala mukhalitul layani janibuh. Nah di situ ada bina masahibuh. Nah ini jelas nama itu disepakati fiil ya, bukan isim, tapi dia dimasuki oleh ba. Nah di sini ditakdirkan sama seperti tadi, bilailin makulin fihi nama sahibu. Ini dalil bahwasanya huruf jar itu terkadang masuk ke fiil, tapi pada hakikatnya tidak masuk ke fiil. Walaysa wa asa ay wa minal fi'il madhi aidon asa walaysa. Kemudian selanjutnya laisa dan asa. Ini juga termasuk fi'il madhi. Alal asa menurut pendapat yang lebih sahih liqabulihima ta'atani sisa kinata, karena bisa menerima ta'atani sakinah aidon juga. Nahu contohnya asad hindun antufliha walaisat muflihatan. Walitisallihima bidomiri rof'i, dan keduanya bisa bertemu dengan domir rofa. Nahu contohnya laisu sawaan. Nah disitu laisu ada wawul jamaah. Lastu bi'alaikum biwakil, ada tak yang sebagai fa'il ya. Fahal asaitum in tawallaitum. Asaitum ya, ada tum di situ. Wa huma fi'lani ghairu mutasarrifain. Yang keduanya adalah fi'il yang tidak yang ghairu mutasarrif, sama seperti nikma dan bisa. Walida tawaqqafat ifadatum anahuma ala khabarihima. Oleh sebab inilah kesempurnaan maknanya bergantung dengan khobarnya. Ini juga dikritik ya, karena dia kesempurnaan maknanya itu bergantung kepada khobarnya, karena dia itu saudaranya kana ya, masuknya ke mubtada khobar, bukan karena mutasarrif atau ghairu mutasarrif. Jadi nggak ada hubungannya mutasarrif atau tidak kepada kesempurnaan memakai khobar. Nah ini ada yang mengatakan laisa dan asa itu sebagai huruf ya. Jadi anak bawakan dari Sarah Qatrun Nada itu. Pertama laisa itu menurut Abu Ali Al-Farisi dan Abu Bakar bin Sukair ya. Abu Bakri bin Sukair harusnya ya, nggak pakai tanwin harusnya. Abu Bakri ibnu Sukair. Ini adalah huruf seperti ma, karena dia maknanya sama seperti ma ya. Kalau secara makna dia memang
lebih ke huruf ya. Kemudian asa ini huruf juga menurut Alinau Kufa dan Ibnu Sarraj. Ibnu Sarraj itu Alinau Basroh. Sama seperti la'alla ya. Karena maknanya sama seperti la'alla. Tapi yang lebih sahih yaitu keduanya fi'il karena bertemu tak ta'nis dan ketemu dhamir rafa. Wa i'rabul misalil awal i'rab contoh yang pertama ya. Asad hindun antufliha asa fi'il madin min af'alil muqarabah. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut juga di pembahasan af'alul muqarabah, itu kada dan saudaranya ya. Tamalu amalakana tarfaul isma wa tansibul khobar. Itu al-isma harusnya panjang wasol ya, itu salah. Wa ta'u alamatu ta'nis hindun ismuha wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun fi akhirih an harfu masdarin wa nasbin tufliha fil mudharil mansubian wa alamatu nasbihi fatu akhirih wal masdarul munsabiqu min an wa ma ba'daha mansubun ala anahu khobaru asa. Nah, khobar asanya itu masdar muawwal. Wa ibaratul khabisi fi salil kafiyah fil kalami ala asa yaidun an yakuma. Kemudian ungkapan dari al khabisi yaitu dalam sarah kitab sarah al kafiyah namanya al muwasyah ya. Tentang kalimat asa yaidun an yakuma, yaidun huna ismuha wa an ma'al mudhari'i fi malin nasbi bi khobariyatiha wa hiya huna bimana qoroba ay qoroba zaidun al-qiyamah. Intaha. Nah, di sini zaid sebagai isim asa, kemudian masdar muawwal ya an yakuma ini sebagai khobarnya. Kemudian asa di sini maknanya qoroba, mendekatkan ya. Yaitu artinya zaid mendekatkan kepada perbuatan berdiri. Nah, ini selanjutnya ini pembahasannya tentang masdar muawwal yang sebagai khobar asa dan teman-temannya ya. Mengapa dia bisa menjadi khobar padahal masdar muawwal harusnya tidak bisa. Wala hadza faqulu badihim yaljamu min dukhuli an ala nahwi asa wa haro qaunul hadasi khobaron anidzat. Oleh sebab inilah maka perkataan sebagian mereka para ahli nahwu yang mengatakan masuknya an kepada asa dan haro ya mengharuskan kejadian itu menjadi khobar bagi isim zat. Dan an mal fi'li fi ta'wili masdarin, karena an dan fi'il itu ditakwilkan kepada masdar. Fa yasiru takdiru asa zaidun al-qiyamah, maka takdirnya kalau pakai masdar sore asa zaidun al-qiyamah. Wal hadatsu la yakunu khabaron anidzat, sedangkan kejadian ya atau masdar sini tidak boleh menjadi khobar bagi isim zat. Idza yuqalu, karena tidak boleh dikatakan zaidun al-qiyamu, ini enggak boleh, harusnya kan pakai al-qaimu gitu ya atau qaimun, zaidun qaimun bukan zaidun qiyamun. Karena diartikan kalau zaidun qiyamun ya, zaid itu perbuatan berdiri, jadi kan enggak pas. Yuqalu fil jawabi anhu inna asa hinaidin bimana qoroba. Maka dikatakan untuk jawabannya adalah asa di sini maknanya qoroba. Wa takdirnya adalah qoroba zaidun al-qiyamah. Ini sama seperti yang al-khabisi tadi ya. Dan ini yang paling bagus, jawaban terbaik bagi
muskilah ini. Wadal jawabu asanu min qoliman qala, jawaban ini lebih bagus daripada perkataan orang yang mengatakan anhuna zaidatun la masdariyah. Annya zaidah bukan an masdariyah. Kalau dia annya bukan masdariyah berarti tidak ada takwil kepada masdar sore. Li'annahu fasidun min haitsu innaha nasubatil fi'la. Karena dia itu rusak, pendapat ini rusak ya. Karena dari sisi dia itu bisa menasubkan fi'il. Sedangkan an zaidah itu tidak bisa menasubkan fi'il. Tapi karena setelahnya itu mansub, jadi dia sudah pasti bukan zaidah. Wa min qoli Ibnu Hisam fil Mughni, dan lebih baik daripada perkataannya Ibnu Hisam dalam Mughni Labib. Farqun bainal masdar wa ma yu'awwalu bihi ay afal masdaru la yukhbaru bihi anidzat. Ada perbedaan antara masdar dan masdar muawwal. Kalau masdar itu masdar sharih tidak bisa menjadi khobar bagi isim dzat. Wa mal muawwalu bil masdar ka khobari asa fa innahu yukhbaru bihi anidzat. Sedangkan masdar muawwal seperti khobarnya asa tadi bisa menjadi khobar bagi isim dzat. Liana fi dzalika bu'dan min haitsu innahum lam yufarriqu bainahuma fi mautinin. Mengapa pendapat Ibnu Hisam ini tidak lebih baik? Karena itu ada jauh dari kebenaran, di mana mereka orang Arab tidak membedakan antara masdar dan masdar muawwal dalam satu posisi pun. Nah ini sebenarnya perlu dikritik juga karena kita dapati masdar dan masdar muawwal itu penggunaannya sedikit berbeda ya, tidak 100% sama. Nah ini mungkin menjadi alasan Ibnu Hisam mengatakan keduanya itu berbeda, karena kenyataannya di kondisi tertentu keduanya itu berbeda. Wa in kana qadir tado ma qala Ibnu Hisam as-Sariful Jurjani wal Mulla Isamuddin. Walaupun ini diridhoi oleh pendapat ini disetujui gitu ya oleh Ibnu Hisam oleh As-Sarif Al-Jurjani, pendapatnya Ibnu Hisam ini disetujui oleh Al-Jurjani. Jadi Al-Jurjani ini bukan Al-Jurjani pengalang Al-Muqtasid yang nahwu itu atau yang kitab balago yang terkenal, tapi ini Al-Jurjani yang lain. Dan Al-Mulla Isamuddin. Wa min qawli Ibnu Hisam aidan fi syarhil lumhah, dan lebih baik juga dari perkataan Ibnu Hisam juga dalam Syarah Al-Lumhah di Abi Hayyan, karya Abu Hayyan ya. Al-Lumhah itu karya Abu Hayyan, jadi dia matan nahwu. Wa al-tafu ma yuqalu fil jawabi ma ruaitu bi khatibati talabati Ibnu Malikin. Jawaban paling smooth atau paling mulus ya adalah apa yang aku lihat dengan tulisannya sebagian muridnya Ibnu Malik wa naqalahu anhu, dan dinukilkan dari beliau. Wa wa an yuqaddaru ikhbar bil fi'li mujarradan an sumalama soal ikhbaru bihi ji'a bi an litufidat tarajjiya la litufidas sabqa. Yaitu pemberitaan ditakdirkan dengan fiil tanpa an. Kemudian ketika sudah menjadi berita, didatangkan an untuk memberikan faedah taroji, untuk harapan ya, bukan untuk menjadikannya masdar muawwal. Intaha lianna hadza khilafu ma urifa min haliha. Mengapa ini tidak lebih baik? Karena ini menyelisihi apa yang sudah diketahui dari keadaannya. Ya sudah jelas itu annya masdariyah ya, bukan yang lain. Wa min qouli ba'dil muhaqqiqin, dan dari perkataan sebagian muhakkik, para ulama yang analis ya,
Inna taqdirul masdar fi dzalika ala taqdiri mudhof. Masdarnya itu ditakdirkan ada mudhof yang dihapus. Ai qoblal ismi bisa jadi yang pertama sebelum isimnya. Ai asa amru zaidin al-qiyamah. Asa amru zaidin al-qiyamah ini sebelum isimnya ada amru yang dihapus. Au qoblal khobar atau sebelum khobar. Ai asa zaidun sahibal qiyami. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala dalilnya ya. Walakinnal birra man aman. Akan tetapi kebajikan itu orang yang beriman. Nah kan kebajikan dengan orang beriman kan dua hal yang berbeda ya. Ai walakinna sahibal birri. Akan tetapi orang yang melakukan kebajikan adalah orang yang beriman. Takwilnya ya. Aulakinal birro birru man amana, atau akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikannya orang yang beriman. Dan ada maminiya tarodahu bi anna fihi takallufan. Nah, mengapa dia tidak lebih baik? Karena ada mamini menyanggahnya dengan mengatakan ini ada terlalu memaksakan ya. Wa ba'idun, maka ini jauh. Wa min qaulil mulla Isaumiddin, dan lebih baik dari perkataan al-mulla Isaumiddin. Al-masdarul hasilu fi tawil wasfi. Masdar muawalnya tadi ya. Itu ditawil dengan sifat atau isim mustaq ya, isim fa'il atau maf'ul atau sejenisnya. Faida awalna asa zaidun an yakuma biqaulina asa zaidun al-qiyama fahuwa fi makna asa zaidun qa'iman. Apabila kita takwil asa zaidun an yakuma dengan perkataan kita asa zaidun al-qiyama, maka dia maknanya adalah asa zaidun qa'iman. Jadi dia ditakwilkan sebagai isim fa'il. Qala wa yurajjihuhu ma ja'a min qaulihim asaitu shaiman. Yang merojihkan ini adalah apa yang datang dari perkataan orang Arab ya. Ada didengar dari orang Arab mengatakan asaitu shaiman. Wa yakunu min babi zaidun adlun, maka ini termasuk bab zaidun adlun. Maksudnya kalau masdar itu ada sebagian yang bisa ditakwil seperti isim mustaq ya, sifah ya. Contohnya adlun ya. Jadi maknanya zaidun adilun. Wa misluhu qauluhu ta'ala, dan semisal ini adalah firman Allah Ta'ala, wa maka hadzal qur'anu an yuftara. Tidaklah Al-Quran, tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat. Jadi ana bawakan lengkapnya ya, supaya kalimatnya itu lengkap. Wa maka hadzal qur'anu an yuftara min dunillah. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Nah ini tawilnya berarti muftaron ya, muftaron. Padahal itu masdar muawwal tapi ditawil kepada isim maf'ul. Kemudian ini tidak lebih baik liana ikhbar bil masdar alladhi huwa fi tawil wasfi asahu annahu samaiyun. Karena memberitakan dengan masdar yang ditawil kepada sifah ya. Yang benar, yang paling benar itu sifatnya sama'i, yang mengikuti apa yang diucapkan orang Arab, tidak boleh dikiaskan kepada yang lain. Sedangkan di sini asa dan seterusnya ya, itu khobarnya dia sama, bukan sama'i tapi kiasi. Jadi ini panjang ya pembahasan tentang asa. Harusnya ini pembahasannya nanti di af'alul muqarrabah ya.
Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.